Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-9 Pak ya. 9 malam hari ini kita baru saja melaksanakan sholat malam qiyamul lail, salat tarawih secara berjamaah. Dan juga kita tidak pernah lupa untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, jadi sesuai yang tadi disampaikan oleh ketua kita bahwa tema hari ini adalah Al-Quran. Kenapa tema ini yang kita angkat? Karena kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Nah, dan di samping itu memang seperti yang disampaikan, kalau berbicara tentang Al-Quran itu saya pribadi semangatnya, excitingnya itu double. Jadi tanpa semangat lagi karena memang sekaligus perkenalan ya. Saya sekolah di pesantren dulu di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Mungkin yang dari Sulawesi tahu ini Pondok Pesantren Abdurrahman Abdul Dale di Kabupaten Baru. Kemudian saya lanjut di MAKN, dulu istilahnya MANPK, MANPK Makassar. Nah, kemudian saya kuliah ke Mesir. Alhamdulillah mengambil jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran, tafsir Maulumi. Kemudian S2 saya dan S3 saya di UIN Alauddin Makassar, spesifikasi ilmu Al-Quran atau tafsir. Dan juga saya pernah mengikuti pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan di Makassar, angkatan ke-16. Nah, jadi memang seperti yang saya sampaikan, kalau bicara Al-Quran semangatnya double, karena sejak dari pesantren saya hafal Quran, kemudian kuliah juga keilmuannya ilmu Al-Quran. Nah, itu sebatas perkenalan Bapak-bapak sekalian. Nah, ini karya-karya tulis saya, Bapak-bapak bisa cek ya di Google Scholar, karena sekarang karya ilmiah, penelitian, buku-buku itu semuanya by online semua, bisa dicek di Google Scholar, sekalian bisa dibaca-baca juga. Nah, jadi kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang abadi. Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Terkait dengan turunnya nanti kita akan bahas. Nah, kita fokus dulu mengenai istilah mukjizat. Kenapa Al-Quran mukjizat yang abadi? Singkatnya karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Ya sudah selesai, begitu jawabannya secara teologis. Artinya kita yakin sebagai umat yang beragama Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Dan juga keabadiannya Al-Quran ini dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjamin penjagaannya. Jadi sejak turunnya Al-Quran kurang lebih 14 abad yang lalu sampai hari ini, dan yakin sampai hari kiamat tidak akan ada perubahan. Itu dijamin oleh Allah. Meskipun kita tahu pernah ada yang mencoba mengubah Al-Quran, jadi buat Al-Quran KW. Pernah ada di zaman Nabi mencoba membuat satu surah yang namanya surah Al-Fil. Model-modelnya sama dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Il terakhirnya tapi
dengan redaksi yang berbeda. Al-fil, wamal-fil, gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Dia punya belalai dan punya gading yang panjang. Jadi itu dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab. Tidak perlu orang buat ayat seperti itu, orang sudah tahu. Gajah memang seperti itu. Jadi banyak yang mencoba membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tapi karena Allah menjamin penjagaannya, sehingga mustahil akan ada Al-Quran KW. Itu secara teologis kita terima sami'na wa ata'na begitu. Tapi secara sosiologis kita tahu Al-Quran ini kitab yang secara sosiologis masyarakat punya pengaruh yang sangat besar ya. Al-Quran menjadi buku atau kitab yang paling banyak dibaca di dunia, yang paling banyak dikaji, yang paling banyak dijual, bestseller ibaratnya, paling banyak dihafal. Orang yang tidak tahu bahasa Arab bisa menghafal Al-Quran. Dilombakan, di MTQ-kan tiap tahun. Saya tahu karena kebetulan saya Dewan Hakim di MTQ Nasional kemarin di Samarinda. Dilombakan. Al-Quran jadi inspirasi semua umat Islam. Semua bangun pesantren mau menjadikan anaknya insan yang Qurani atau menjadikan masyarakat Qurani. Jadi sudah tidak diragukan lagi ibaratnya pengaruhnya Al-Quran secara sosiologis ya. Sebelum kita jauh membahas, jadi Alhamdulillah mohon izin karena waktunya mungkin paling lama 45 menit ya. Insya Allah kita akan bahas, kita selesai paling lama sampai jam 9 lewat 20 menit. Jadi ada beberapa istilah-istilah ya, yang terkadang di masyarakat ini sulit untuk membedakan. Ada istilah wahyu ya. Malah kadang digabung wahyu Al-Quran. Karena memang wahyu itu cakupannya lebih luas. Secara bahasa wahyu itu artinya al-ilhamus sari' ala sabilir ramzi aw ta'rif. Informasi yang diberikan oleh Allah yang diterima secara cepat. Jadi intinya wahyu itu informasi dari Tuhan. Wahyu ini bermacam-macam. Ada wahyu yang berupa insting binatang Pak ya, kalau insting binatang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Allah mewahyukan kepada lebah untuk mencari tempat tinggal, buyutan, rumah-rumahnya itu di atas pohon-pohon. Wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Jadi ibaratnya lebah binatang menerima wahyu dari Allah dalam tanda kutip berupa insting. Itu istilah Al-Quran, wahyu, wa auha. Begitu pula manusia sampai saat ini menerima wahyu dari Allah dalam tanda kutip. Nanti dipotong lagi masuk di YouTube. Oh, Ustaz Suat ini katanya wahyu masih ada sampai sekarang. Wahyu dalam makna kebahasaan ya, dalam arti naluri. Mana dalilnya Ustaz? Nah, ini dalilnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa auha ila ummi Musa an ardi'i. Allah memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui dia. Siapa yang dia susui? Ya anaknya, yaitu Musa. Allah memberikan wahyu kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya. Artinya ya tidak perlu dikasih tahu. Biasa kita orang tua yang punya anak, bapak-bapak itu kalau menangis anak kita, kalau orang kasar, kasih bangun itu ibumu, kasih tete dia. Tidak perlu diberitahu ibu karena pasti secara naluri dia menerima wahyu dalam artian naluri keibuan. Sama seperti Allah memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui
anaknya. Itu makna wahyu. Bisa bermakna naluri. Bahkan wa inna syayatina la yuhuna, syaitan juga, dalam arti wahyu waswas, godaan-godaan, pengaruh-pengaruh, ila auliyai liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Jadi itu makna wahyu secara bahasa, informasi yang diterima secara cepat, ala sabilir ramzi, dalam bentuk kode-kode. Jadi secara bahasa lampu merah itu adalah wahyu karena kode. Nah, tapi dalam kaitannya Al-Quran ini, wahyu ini maknanya umum ya. Wahyu tidak hanya dari Al-Quran, berupa Al-Quran, tapi wahyu juga bisa berupa hadis, hadis Nabi, hadis qudsi. Nah, termasuk tadi insting, laruri maupun ilham. Nah, kemudian istilah Al-Quran. Nah, kita beranjak pembahasannya di sini. Salah satu bahagian daripada wahyu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran bagian daripada wahyu. Nah, sebenarnya banyak definisi Al-Quran menurut para ulama. Nah, tapi menurut saya ini yang paling mencakup segala pengertian. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, bukan perkataannya Nabi Muhammad seperti yang pernah viral itu. Sudah jelas definisinya kalamullah, diturunkan kepada Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, bukan diturunkan kepada Ahmadiyah. Waktu saya kuliah di Makassar, di perpustakaan Makassar itu memang ada Al-Qurannya Ahmadiyah. Jadi saya baca ayat, dia rubah, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dia ganti nama Adam menjadi Ahmad, wa ya Ahmad uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi memang betul ada Al-Quran yang berubah. Nah, saya pernah lihat langsung di perpustakaan di Makassar. Nah, jadi kalau Al-Quran dituturkan khusus kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi yang lain, melalui malaikat Jibril. Nah, ini bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi kan tidak melalui pelantar malaikat Jibril, mungkin melalui mimpinya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan firman Allah begini. Nah, tapi kalau Al-Quran ibaratnya ada seremonialnya. Jadi harus ada yang mengantar, yaitu malaikat Jibril. Ada tugasnya malaikat Jibril di sini sebagai pembawa wahyu. Dan juga tertulis di mushaf. Nah, karena ini terkait dengan mushaf Utsmani. Kodifikasi Al-Quran yang terjadi di zamannya Utsman. Mushaf tidak mesti dalam bentuk lembaran-lembaran kertas. Sekarang kan canggih Pak, Al-Quran handphone, semua sekarang sudah baca Al-Quran dengan handphone. Itu juga maknanya mushaf, artinya mushaf Utsmani. Diterima secara mutawatir, artinya yang kita terima Al-Quran sekarang ini sama dengan yang diterima Nabi dari malaikat, dari Allah. Tidak pernah ada perubahan. Secara mutawatir, pasti benar secara redaksi. Dan ibadah bagi pembacanya, kita baca di bulan suci Ramadan, satu huruf nilainya 10 pahala, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Nah, ini lebih terkait dengan teknis penafsirannya, karena ada juga Al-Quran yang disusun tidak berdasarkan urutan mushaf, tapi berdasarkan turunnya Al-Quran, kronologi sejarahnya. Jadi berdasarkan asbabun nuzul. Jadi bukan surah Al-Fatihah yang pertama, tapi surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ya ayyuhal muddatsir, dan seterusnya, berdasarkan kronologi sejarah waktu. Nah, ini Al-Quran. Dan terakhir ini yang penting, tafsir atau takwil. Jadi kalau Imam Ibnu Taimiyah menyamakan antara takwil dan tafsir. Ibnu Taimiyah, tafsir atau takwil, apa itu? Upaya memahami Al-Quran. Jadi ada usaha, ada ijtihad di situ, sesuai kompetensi penafsirnya. Kemampuan seseorang itu kan berbeda-beda ya. Jadi boleh jadi berbeda antara satu penafsiran dengan penafsiran yang lain. Boleh jadi berbeda karakternya orang Bugis Makassar dengan orang Jawa misalnya. Karakter
karakter saja sudah bisa mempengaruhi pemikiran seseorang. Termasuk dalam penafsiran Al-Quran, di mana dia tinggal, di mana dia hidup, siapa gurunya, bahkan dia bergaul dengan siapa saja, dia hidup di era apa, itu berbeda. Intinya ada usaha untuk memahami Al-Quran. Jadi tetap ada subjektivitas penafsir Al-Quran, berbeda dengan Al-Quran itu sendiri secara redaksinya. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan mengenai kemukjizatan dan nuzulul Quran ya. Jadi mukjizat yang abadi yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah, jadi dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran ini sudah jadi ilmu tersendiri ya. Salah satu pembahasannya, dua pembahasan ini, tema ini pasti ada dalam tema-tema ulumul Quran. Jadi sub pembahasan ini al-i'jaz Al-Quran atau nuzulul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ini dibahas dalam kajian ulumul Quran. Nah, kita mulai dengan kemukjizatan Al-Quran. Jadi sengaja saya bawa dulu supaya nanti ada muaranya. Kemukjizatan Al-Quran itu ada 3 jenis. Meskipun ada ulama yang menambah lebih dari 3, bahkan ada sampai 16. Tapi paling tidak yang selalu ada 3 jenis ini. Al-Quran mukjizat dari segi aspek bahasanya, dari segi aspek pemberitaan hal-hal gaibnya, dan dari segi ilmu pengetahuan. Nah, kita coba bahas dulu dari segi kebahasaan. Inilah aspek yang paling dominan, yaitu aspek kebahasaan. Semua mengakui, seperti yang saya sampaikan tadi waktu kita mau berbuka, bahkan orang-orang non-muslim, orang-orang barat itu mereka mengkaji Al-Quran. Dari aspek kebahasaannya mereka akui Al-Quran itu luar biasa. Aspek bahasanya itu orang non-muslim. Apalagi orang yang memang orang Arab, paham bahasa Arab dan mengkaji Al-Quran. Saya punya dosen sewaktu S2 kemarin, itu kalau dia menjelaskan Al-Quran pasti menangis, karena sepertinya dia betul-betul mendalami makna dari aspek kebahasaan Al-Quran. Nah, saya ambil satu contoh saja ya, aspek kebahasaan Al-Quran yang menunjukkan memang Al-Quran itu nilai kebahasaannya luar biasa. Nah, surah Al-Fatihah ayat kelima ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ulama yang mengatakan ini sama maknanya dengan la ilaha illallah. Jadi saripatinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah la ilaha illallah. Dalam bahasa iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, itu diistilahkan dengan gaya bahasa batasan, al-hasr wa ta'yin. Saya kasih contoh supaya lebih mudah dipahami. Jadi ini untuk membatasi bahwa hanya Allah yang disembah, tidak ada sesembahan yang lain. Itu namanya al-hasr, gaya bahasa batasan. Contoh, saya katakan kepada istri saya mencintaimu. Meskipun saya katakan saya mencintaimu kepada istri saya, cinta saya ini belum terbatas pada satu orang, tidak menentu. Karena boleh jadi saya juga mencintai orang lain. Saya mencintai anak saya mencintai saudara saya mencintai orang tua saya, dan lain-lain. Tapi kalau saya mengatakan hanya engkau yang saya cintai, berarti tidak ada lagi yang saya cinta kecuali dia, terbatas pada satu objek. Sama halnya kalau saya mengatakan saya menyembahmu Allah, misalnya redaksinya bukan seperti ini, redaksinya mungkin na'buduka, tidak ada iyyaka, saya menyembahmu Allah. Boleh jadi saya juga menyembah yang lain,
menyembah kuburan, waliyadzubillah, menyembah pohon, menyembah harta, menyembah jabatan dan seterusnya. Tapi kalau saya mengatakan iyyaka na'budu, hanya Engkau yang saya sembah ya Allah, berarti tidak ada lagi sesembahan yang lain. Itu salah satu contoh kecil ya dari keindahan bahasanya Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, pemberitaan hal-hal yang gaib. Nah, ini aspek yang banyak juga dikaji oleh para ilmuwan. Nah, ini. Jadi mukjizat pemberitaan hal-hal gaib itu artinya Al-Quran menceritakan sesuatu yang belum terjadi pada saat turunnya Al-Quran. Belum terjadi pada saat turunnya Al-Quran, nanti jauh baru kejadiannya betul-betul terjadi. Nah, contohnya misalnya peristiwa Alif Lam Mim ghulibatir Rum, bangsa Romawi dan bangsa Persia. Atau seperti yang di atas ini. Ini fotonya Fir'aun, orang yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Nah, pernah pada tahun 1974 namanya Maurice Bucaille, seorang ilmuwan dari Prancis, dokter bedah, yang memeluk Islam setelah meneliti muminya Fir'aun ini. Dia diminta oleh Presiden Mesir untuk meneliti ini, jasadnya mumi ini yang sekarang ada di Mesir. Saya pernah lihat, ada namanya Tahrir di sana. Memang ada tempat kita masuk itu sudah merinding bulu-bulu. Bayangkan ini, jasadnya beribu-ribu tahun seperti ini. Jadi ditelitilah Fir'aun ini yang konon adalah Ramses II ya. Nah, selama penelitian Bucaille ini menemukan fakta bahwa memang muminya ini mati karena tenggelam. Buktinya apa? Ada sisa-sisa garam yang ada di tubuhnya mumi ini. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu kami selamatkan badanmu, jasadmu, yaitu Fir'aun, supaya orang-orang yang hidup setelahmu bisa mengambil pelajaran. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Akan tetapi kebanyakan orang-orang lupa, alfa, tidak mau melihat pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Nah, ini ribuan tahun yang lalu. Kok bisa Al-Quran tahu bahwa jasadnya mumi ini pasti akan bisa diselamatkan dan bisa dilihat menjadi ibrah pelajaran bagi kita-kita yang hidup saat ini. Nah, itu contoh pemberitaan baik. Atau contoh yang lain misalnya yang lagi marak sekarang, tapi saya dengar sudah gencatan senjata, Israel. Memang di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini. Memang wataknya orang-orang Bani Israel itu suka melakukan perusakan, suka menghancurkan, melakukan genosida dan seterusnya. Nah, memang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu contoh mukjizat dari aspek pemberitaan baik. Al-Quran sudah lama turunnya, tapi kejadiannya baru sekarang. Nah, kemudian ada aspek yang ketiga, yaitu mukjizat dari ilmu pengetahuannya. Nah, ini di dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kalau kita terjemahkan, kita buka buku terjemahan Kementerian Agama, terjemahannya adalah matahari itu berjalan di tempat edarnya. Matahari berjalan di tempat edarnya, ibaratnya berputar pada porosnya. Meskipun kita tahu di abad 16 sebelumnya para gerejawan meyakini yang menjadi sumber tata surya adalah bumi.
geosentris. Jadi teori geosentris, bukan bumi yang mengelilingi matahari beserta dengan planet-planet, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Itu dulu sebelum abad ke-16. Setelah abad ke-16 datanglah Kopernikus yang diyakini, yang didukung oleh Galileo Galilei, bahwa bukan bumi yang menjadi sumber tata surya tapi matahari, berdasarkan ayat Al-Quran, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Bagaimana maksudnya? Nah, coba kita lihat. Ternyata memang di beberapa literatur tafsir disebutkan yang dimaksud wasyamsu tajri limustaqarrin laha adalah wasyamsu tajri ila, matahari itu berjalan ke, bukan di, tapi ke tempat edarannya. Jadi ibaratnya matahari tidak diam pada satu tempat tapi jalan. Nah, ini menurut tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini contoh bagaimana Al-Quran menyinggung, tapi tidak secara spesifik, tapi dasar-dasarnya menyinggung tentang teori-teori ilmu pengetahuan modern. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Nah, itu terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Nah, kemudian terkait dengan nuzulul Quran. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna nuzulul Quran. Menurut jumhur ulama, kalimat nuzulul Quran tidak dimaknai dengan makna hakikinya. Meskipun menurut Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah tidak meyakini adanya majaz dalam Al-Quran, ya turunnya Al-Quran ya turun, tidak perlu dikiaskan. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Nah, tapi kita tidak mau bahas terlalu jauh ini terkait dengan turunnya Al-Quran. Yang jelas para ulama berbeda pendapat. Ada yang memahami turunnya Al-Quran itu bukan turun hakiki, tapi maknanya makna majazi. Tapi menurut Imam Ibnu Taimiyah, bahwa turunnya Al-Quran bermakna turun hakiki, bukan makna turun majazi. Karena mudah dipahami. Ya, memang dalam bahasa Arab ada makna turun, nuzulul Quran. Nah, yang dibahas oleh para ulama kebanyakan mengenai fase-fase turunnya Al-Quran. Seperti misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, di tafsir Mafatih Al-Ghaib juga, di tafsir As-Sa'di, dan banyak tafsir-tafsir yang lain yang membahas fase-fase turunnya Al-Quran. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz, di mana Lauhul Mahfuz itu tidak ada riwayat yang menginformasikan di mana itu Lauhul Mahfuz. Pokoknya di dalam Al-Quran dikatakan bal huwa Qur'anun majidun fi Lauhul Mahfuz. Di mana itu? Wallahu a'lam. Unknown. Dan kapan itu peristiwa yang terjadi? Wallahu a'lam. Tidak ada informasinya. Kemudian ada fase yang kedua. Setelah Al-Quran berada anggaplah di Lauhul Mahfuz, turun lagi ke fase yang kedua, namanya fase Baitul Izzah. Baitul Izzah ini ada informasi dalam riwayat. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dikatakan fusilal Qur'anu minadz-dzikri ay al-Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu dilepaskan dari Lauhil Mahfuz. Fa wudi'a fi Baitil Izzati minas sama'id dunya. Kemudian Al-Quran ini diletakkan di Baitul Izzah, di langit yang paling dekat dengan bumi. Jadi ibaratnya langit ini ada 7 tingkatan, maka tingkatan yang paling dekat dengan bumi disitulah Baitul Izzah berada. Wallahu a'lam di mana letak persisnya, wallahu a'lam. Tapi ada informasi yang mengatakan Baitul Izzah itu di langit yang pertama. Dan turunnya Al-Quran di Baitul Izzah ini satu
satu kaligus. Ya. Satu kaligus 30 juz, 114 surah. Jumlatan wahidatan. Kapan terjadi? Kata ulama terjadi pada malam Lailatul Qadri yang kita cari kemuliaannya. Jadi kita mencari kemuliaan Lailatul Qadar, artinya kita mencari kemuliaan turunnya Al-Quran dari fase yang pertama ke fase yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar? Malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 kata Nabi. Nah, tapi sudah ada informasi sedikit. Nah, kemudian turun lagi di tahapan yang ketiga, tahapan graduasi. Dari langit Baitul Izzah turun secara berangsur-angsur 23 tahun kurang lebih. Ada yang mengatakan 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari. Tapi paling tidak kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur selama kurang lebih masa hidupnya Nabi menerima Al-Quran 23 tahun. Di mana diturunkan? Nah, yang pertama diturunkan di Gua Hira. Terus sekali di Gua Hira ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Inilah Bapak-bapak Ibu sekalian, peringatan nuzulul Quran yang diperingati di Indonesia. Banyak diyakini orang-orang Indonesia itu memperingati malam nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Karena memang di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, rujukan utama yang terkait dengan sejarah, disebutkan bahwa pertama kali Al-Quran turun itu pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi ibaratnya orang memperingati nuzulul Quran, memperingati hari pertama turunnya Al-Quran di Gua Hira. Jadi bisa kita bedakan ya, nuzulul Quran inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran dari fase pertama ke fase kedua. Sedangkan nuzulul Quran berdasarkan informasi dari Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu memperingatinya pada malam 17 Ramadan. Nah, ini secara berangsur-angsur. Nah, pertanyaannya, nah ini pertanyaannya orang-orang kafir sebenarnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalu laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa itu Al-Quran tidak diturunkan satu kaligus saja? Sama seperti kitab-kitab suci umat yang lain. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun? Nah, di ayat itu juga dijelaskan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ini untuk memantapkan hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu Nabi juga manusia biasa, banyak hatersnya. Orang-orang kafir Quraisy yang melempari beliau dengan batu. Beliau berceramah, beliau berdakwah, mengajak kepada kalimat tauhid, tapi ditolak oleh keluarganya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal. Pamannya sendiri menolak dakwah beliau. Sebagai manusia biasa pasti galau, pasti sedih. Nah, turunlah Al-Quran. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu dan tidak pula meninggalkanmu. Pernah ada suatu ketika Nabi tidak menerima wahyu beberapa saat, namanya fatratul wahyu. Mana ini malaikat Jibril kenapa nggak datang-datang? Biasanya rajin datang bawa Al-Quran, bawa ayat Al-Quran, kok sekarang tidak ada? Diejek sama orang-orang kafir Quraisy. Qad wada'aka syaitanuka ya Muhammad. Muhammad, kamu sudah ditinggalkan oleh syaitanmu. Maksudnya sama Tuhanmu. Kasihan deh lo, kamu sudah dibenci, kamu sudah ditinggal, buktinya tidak datang lagi. Nah, turunlah ayat ini, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini dalam rangka untuk menghibur hatinya baginda Rasulullah SAW. Kalau satu kali turun,
Nabi punya masalah, tidak ada lagi yang menghibur beliau. Nah, sehingga turunnya berangsur-angsur. Kemudian alasan yang kedua yang dikemukakan oleh para ulama kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, untuk memudahkan penerapan syariat. Contoh yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa tentang pengharaman khamar. Awalnya khamar itu tidak langsung diharamkan di dalam Al-Quran. Ayatnya bunyinya seperti ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau kamu ditanya wahai Muhammad tentang khamar, maka katakanlah qul fihima ithmun kabir. Di khamar itu ada hal yang tidak baik, yang negatif, mudarat, yang besar. Wa manafi'u lin-nas, ada manfaatnya juga. Coba, Al-Quran mengatakan ada manfaatnya, tidak langsung mengharamkan. Lewat beberapa waktu turun lagi ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Dipahamilah sama orang-orang pada saat itu, kalau begitu di luar salat boleh mabuk. Kan larangannya la taqrabus shalah, jangan kamu dekati salat dalam keadaan mabuk. Berarti di luar salat boleh mabuk. Sampai-sampai muncul cerita, tapi saya belum temukan riwayatnya, tapi ini segala informasi saja. Konon katanya dulu ada sahabat yang baru saja datang dari minum minuman keras. Kalau orang Makassar Bugis bilang minum ballo, datang dari minum ballo, sehingga sholat di masjid, sholat maghrib. Kebetulan tidak ada imamnya, dia yang didorong jadi imam. Rakaat pertama biasanya membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Tidak selesai karena baru datang dari minum minuman keras. Karena itulah turun ayat ini. Tapi ini tidak ada riwayatnya, cerita-cerita yang muncul di kalangan para ustaz. Belum saya temukan riwayatnya. Sehingga karena itulah Al-Quran turun mengatakan jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Nanti tidak selesai surah Al-Kafirun seperti tadi contohnya. Nah, kemudian kenapa juga Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Untuk mengikuti setiap kejadian yang terjadi pada saat turunnya Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah. Nabi ditanya tentang bulan, tentang haid, tentang khamar tadi. Jadi membantu Rasulullah untuk menjawab. Yas'alunaka 'anil ruh dan seterusnya, ataupun kisah-kisah yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sahabat atau perangainya sahabat-sahabat Nabi. Contoh misalnya di sebuah riwayat penafsiran surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Nah, meskipun ayat ini sering dijadikan oleh orang-orang politik menjatuhkan lawan politiknya calon kepala daerah perempuan. Pernah terjadi. Seingat saya di tahun 90-an. Ingat betul. Jangan pilih ini karena Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang pemimpin, bukan perempuan. Nah, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Nah, disebutkan dalam riwayat. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ditempelin sama suami saya. Laftimaha.
Dia mengadu kepada Rasulullah, saya ditempelin, saya dapat kekerasan rumah tangga, dipukul sama suami saya. Apa jawabnya Rasulullah? Al-qisas. Apa itu artinya kisas? Balas. Kalau kamu tempelin juga dia. Jadi Rasulullah awalnya mau menyamakan. Jadi semangatnya Rasulullah sejak dari dulu kesetaraan gender yang baru belakangan orang-orang dengung-dengungkan itu. Berdasarkan riwayat ini, Nabi mengatakan al-qisas. Kalau kamu dipukul suamimu, pukul juga. Sama qisas kan? Tapi ditengahkan oleh Al-Quran. Ditengahkan oleh Al-Quran. Turunlah Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Muhammad, jangan kamu tetapkan qisas dalam kasus itu. Karena kondisi sosial masyarakat pada saat itu memang perempuan berada di bawah. Bayangkan kalau kondisi sosial seperti itu, kemudian perempuan-perempuan yang dipukul oleh suaminya pada saat itu membalas semua, wah, bisa terjadi kohesi sosial, chaos. Kalau begitu, Al-Quran Islam akan ditinggalkan oleh pemuluhnya. Saya tidak mau masuk Islam, saya tidak mau beriman karena terlalu radikal perubahannya. Karena memang kita tahu perempuan dulu diperjualbelikan kuda. Akhirnya turunlah ayat ini. Jadi ada kasus-kasus yang mengitari perjalanan kehidupan para sahabat. Sehingga turunlah Al-Quran menyikapi kasus-kasus seperti ini. Nah, itu terkait dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Asbabun nuzulnya ada. Nah, di samping juga Al-Quran turun berangsur-angsur supaya mudah dipahami. Nah, ini dalam tafsir Mafatihul Ghaib dikatakan ta'allamul Quran khamsan. Pelajarilah Al-Quran 5 ayat. Sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad 5 ayat. Seperti surah Al-Alaq. Makanya metode menghafal itu salah satunya adalah menghafal 5 ayat. Kalau ada yang mau mencoba menghafal Al-Quran silahkan. Metodenya metode 5 ayat. Sama seperti ketika Nabi menerima 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Andaikan Al-Quran langsung diturunkan 30 juz, sulit orang memahaminya, menghafalnya. Tapi kalau sedikit demi sedikit, dihafal, turun lagi, dihafal lagi, begitu seterusnya. Dan terakhir, ini sedikit lucu alasannya, tapi ada di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dijuluki sebagai Sultanul Mutakallimin. Saya hafal redaksinya. Katanya kenapa Al-Quran tidak langsung turun satu sekaligus? Karena ini ada terkait dengan jabatannya Jibril. Jabatannya Jibril itu sebagai ibaratnya duta besarnya Allah dengan Nabi Muhammad. As-sifarata bainallahi ta'ala wa baina anbiya'ihi hiya mansibun 'azim. Jadi antara Allah dengan Nabi Muhammad ada jabatan duta besar yang jabatannya ini sangat prestisius. Kalau Al-Quran diturunkan satu sekaligus, ini sebenarnya agak lucu. Waktu saya baca ini saya ketawa, tapi ada redaksinya, bisa dicek sendiri. Ini terkait dengan jabatannya Jibril. Kalau Al-Quran diturunkan satu sekaligus, berarti Jibril nanti selesai saja satu kali, makan gaji buta ibaratnya. Satu kali turun selesai, tidak ada tugasnya. Tapi karena tugasnya 23 tahun, ya lumayanlah ada 5 periode, 4 periode ya. Kalau 5 tahun kurang lebih 1 periode. Jadi 23 tahun jabatannya Jibril itu baru dia pensiun. Nah, itu kata Fakhruddin Ar-Razi, disebutkan di dalam kitab tafsirnya. Nah, jadi inilah di samping banyak lagi alasan-alasan yang lain kenapa ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kesimpulannya Bapak-bapak sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.20. Yang pertama terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Jangan pernah ragukan kebenaran Al-Quran. Meskipun ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, perkataannya Nabi Muhammad. Yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar, yang paling komplit, yang diturunkan kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk.
kepada bangsa yang lain, bangsa jin, kepada seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah aku diutus untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang kedua, kesimpulannya ayat Al-Quran itu ada dua macam. Ada muhkam, ada mutasyabih. Ayat-ayat muhkam itu sifatnya tetap, sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya misalnya, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tidak ada penafsiran yang lain. Pokoknya begitu penafsirannya. Itu namanya ayat-ayat muhkam. Atau bagiannya laki-laki dua dibanding bagiannya perempuan, harta warisan, memang begitu, tidak bisa lagi pahami dengan makna yang lain. Itu namanya ayat-ayat muhkam. Ada juga ayat-ayat mutasyabih. Mutasyabih inilah yang terjadi perbedaan pandangan ulama. Misalnya tentang haid kuru, wanita yang ditalak oleh suaminya 3 kali kuru. Apa maksudnya 3 kali kuru? Berbeda para ulama mazhab. Ada yang mengatakan kuru bermakna suci, ada ulama yang mengatakan kuru bermakna haid. Ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Memang membuka perbedaan pandangan ulama. Kemudian yang ketiga, Al-Quran mengajarkan harmoni dalam perbedaan, keluar, eksternal dan internal. Walau syaa Rabb la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, kita ini semua sama, satu umat, tidak ada muslim non muslim, semuanya muslim. Tapi memang Allah menghendaki seperti itu. Begitu pula di dalam Islam kita, internal ada perbedaan pandangan ulama. Kemudian yang keempat, graduasi penerapan syariat mengajarkan fleksibilitas dalam beragama, tidak memaksakan kehendak. Sama seperti tadi tentang khamar. Kalau kita mau ikut-ikut semangat, langsung turun haram. Tapi coba lihat bagaimana Allah menurunkan haramnya khamar pelan-pelan. Jangan langsung memaksakan kehendak. Ini salah satu hikmah daripada graduasi, turunnya syariat. Dan yang terakhir, bapak-bapak jamaah sekalian, Al-Quran adalah kitab petunjuk, hudan lil muttaqin. Bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita? Yang pertama, dibaca. Tapi tidak hanya dibaca saja, tapi dipahami maknanya. Tidak hanya dipahami maknanya, yang paling penting adalah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya nilai hudan lil muttaqin ini bisa betul-betul kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira kita cukupkan demikian pertemuan kita malam hari ini, dan juga sekaligus mungkin Pak Irfandia, saya pamit. Insya Allah besok subuh ya, saya akan kembali ke Samarinda. Tentu selama kebersamaan kita beberapa malam ini, 3 malam kurang lebih, pasti ada sesuatu yang kurang berkenan, baik tindak tanduk saya atau perkataan saya ataupun maupun perbuatan saya. Maka di akhir pertemuan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah menyempurnakan manfaat dari kebersamaan kita ini, dan semoga Allah juga menjaga bapak-bapak semua, memudahkan pekerjaannya, melapangkan rezekinya, dan selalu memberikan keteguhan iman. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Tolong disapa saya Pak ya, kalau ketemu di mana tolong saya sapa, mungkin saya tidak kenal. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wallahul hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.